Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita yang kami hormati Ibu dan Bapak, teman-teman semua. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya, maka hari ini kita bisa berkumpul kembali di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, meskipun dalam suasana puasa, tetapi kita tetap harus melakukan kegiatan komunitas belajar kita. Ya, mohon maaf sebelumnya untuk dunia mayanya diputuskan dulu. Jangan ada yang mengerjakan hal lain dulu karena ini penting. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan insyaallah khususnya muslim termasuk dalam golongan umat beliau hingga akhir zaman nanti. Amin. Ibu dan Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berkumpul di sini meskipun agak-agak lemes, ngantuk dan lapar sudah pasti serta haus. Namun ada yang harus disampaikan kepada Ibu dan Bapak berkaitan dengan kegiatan aktivitas kompol kita maupun informasi yang lain. Yang pertama, Ibu Bapak silahkan buka laptopnya, sambungkan ke wifi atau ke datanya, buka PMM-nya. Ini di depan. Aku dingin ya. Sudah? Duduk aja ya, Ibu Bapak, mohon maaf saya duduk. Baik Ibu dan Bapak, kalau sudah buka PMM-nya, tolong perhatikan ke depan. Bukan saya mengajari, tidak, tapi kita mau tukar pendapat. Ini ada slide mengenai pengenalan menu kelas, tapi saya tidak akan panjang lebar bahkan luas membahas ini. Nanti saya kirim di grup aja slide-nya. Yang mau kita bahas terkaitan dengan pengenalan kelas. Dan baik Ibu Bapak, teman-teman, untuk pelatihan mandiri sudah sering kita lakukan. Komunitas kita sudah punya komunitas yang kita ikuti, bahkan kita sudah mendaftarkan komunitas belajar kita di PMM. Kemudian seleksi kepala sekolah, siapa yang mau ikut silakan, tapi ada syaratnya. Lalu refleksi kompetensi kita sudah isi, sudah kita kerjakan sesuai dengan kompetensi yang ada. LMS ini keterkaitannya dengan pelatihan online. Ya, kemudian pengelolaan kinerja sudah kita lakukan, kemudian sedang diolah observasi oleh Ibu. Poin mengenai pengembangan diri kita sudah hampir semua lakukan. Kemudian mengajar, bagian kedua mengajar. Ada CP/ATP, ada perangkat ajar, ada asesmen murid, ada kelas. Untuk CP/ATP mudah-mudahan kita sudah menguasainya. Ini hanya sebagai panduan. Kemudian perangkat ajar ini juga kita belum maksimal memakainya. Demikian pula dengan asesmen murid. Nah, yang hari ini mau saya sampaikan terkaitan dengan kelas. Jadi, Ibu Bapak iseng ceritanya malam-malam saya buka kelas ini apa ya? Rupanya di dalamnya itu adalah bentuk-bentuk asesmen yang bisa kita gunakan mulai dari fase A, B, C, D,
E. Jadi tergantung kita nanti memilihnya bahasa apa kita gitu. Dan di dalamnya tertera asesmen yang di sebelahnya, asesmen murid. Begitu saya coba memasukkan data murid kelas saya 5D, saya coba klik untuk asesmen. Rupanya di situ ada AKM. Ya, ada dua kategori yang terdapat pada rapot pendidikan kita, yaitu literasi dan numerasi. Literasi kita kemarin mengalami peningkatan 3, sekian sehingga sekarang berjumlah 97%. Kurang 3% untuk mencapai 100. Numerasi kita mengalami peningkatan yang paling baik, tetapi dalam kategori uraiannya justru numerasi yang terendah kategorinya. Nah, di dalamnya Ibu Bapak, begitu saya buka, saya uji cobakan ke murid ke siswa 5D, rupanya hasil akhirnya nanti setelah asesmen anak diperiksa muncul uraian-uraian yang ada di rapor pendidikan. Gitu. Begitu malam Minggu, Senin saya sampaikan ke Ibu, saya dapat ilmu baru tentang kelas. Makanya hari ini disampaikan. Ibu Bapak perhatikan saja dulu ya. Ketika kita klik kelas, ini kebetulan kelas saya sudah saya bentuk. Ya, Ibu Bapak belum buka. Ya, silakan Ibu Bapak klik kelas. Oke, kalau sudah klik kelas, buat kelasnya saja Bu, 5D, 5A, 5B, 1A, 1B, silakan dibuat. Tidak, aku udah mau 4B, tapi namanya nggak ada. Sudah buat kelasnya? Belum, tapi kita buat 4B. Silakan boleh, kalau saya kan tuh, saya kasih kelas tentara, kelas 5. Cerdas, terampil, dan berkarakter. Ya, namakan 5D Bu Aris mau 5C silakan. Nama kelasnya saja boleh. Nama kelasnya garis miring kasih pelaporan apa yang bagus-bagus. Silakan. Sesuai kelas, sesuai masuk. Isi datanya. Ya, sudah buat nama, datanya sudah diisi. Kalau datanya sudah ada, sebenarnya begitu diklik nanti nama Bu Titi udah langsung ada itu di kelas. Ya, Ibu Bapak klik daftar murid coba. Daftar murid itu kan ada di samping itu. Kalau yang sudah muncul tambah bisa klik tambah. Nama kelas percaya terus empat. Itu kan kalau kelas saya. Dan masukkan murid manual. Iya kan ada kelas saya kan sudah terdaftar. Nama murid, kenapa nama murid ini sudah ada? Karena di situ udah masuk. Ini kan muncul kelas saya kan di mana? Ibu Bapak klik tambah murid. Dulu sabar. Gambar itu pasti dapat motif apa ya? Ya, Oh, itu saya sampaikan. Nanti di dalamnya itu ada unsur asesmen yang di sebelah kiri. Sampai situ dulu ya. Dan nah ini
ini saya sudah minta Pak Jani printkan daftar nama ibu bapak beserta data IPSN dan sebagainya. Karena kalau kita klik datanya ini, masukkan murid data manual. Kenapa manual? Karena belum dimasukkan data siswanya. Ya, kalau klik tambah manual, nah dia akan diminta nama lengkap, tanggal lahir, IPSN, jika ada harus ada, jangan sampai tidak ada ya, bapak. Apalagi nanti kelas 5 harus ada itu. Caranya, ini datanya bisa diperiksa nanti saya bagikan. Nanti minta filenya ke Mas Jani atau nanti saya ada, nanti saya kirim. Ya, nanti saya kirim. Jadi 855 ada, nanti data siswanya saya kirim ke ibu bapak. Nah caranya kan bentuk Excel, ya bentuk Excel nanti ibu bapak buka 2 layar, tinggal pindahkan. Pak 2 layar ibu bapak, dia data Excel, ibu bapak kan tinggal klik ininya saja nih. Dia mengecil, satu lagi klik juga ada yang mau perbesar perkecil, tinggal copy paste atau geser. Gitu ya, cara memasukkannya bisa ya. Oke, nanti kalau ada kendala bisa kita diskusi. Nah, yang saya mau sampaikan ini, kalau sudah terbentuk kelasnya nanti akan seperti ini. Ada di bawahnya daftar asesmen. Ya. Oke, sampai sini perhatikan dulu nih. Saya sudah mencobakan soal-soal yang ada di dalam aplikasi kelas berupa numerasi dan literasi. Yang literasi sudah dikerjakan siswa, cuma belum saya periksa. Kalau ibu bapak misalnya masih kosong mau melakukan asesmen, tinggal klik tambah asesmen. Soal sudah ada. Ya, ibu bapak tinggal fasenya apa? Fase A. Diklik terapkan. Pilih numerasi atau literasi. Saya maunya numerasi, misalkan terapkan. Ya, soalnya sudah disiapkan. Soalnya sudah disiapkan dari sana. Soalnya sudah ada. Inilah nanti unsur yang bisa memperbaiki, mudah-mudahan bisa memperbaiki nilai, atau kita bisa meningkatkan kategori literasi dan numerasi. Seperti apa dia? Kalau kita sudah pilih ini, ketika nanti selesai dikerjakan anak, dia akan masuk dengan sendirinya hasil pekerjaan anak. Contohnya ini sudah diselesaikan. 24 murid sudah dinilai. Ada partisipasi murid, ada analisis kelas. Kalau partisipasi murid, ketika kita klik muncul nama anak dan nilainya. Misalnya saya klik Hanifa. Ini capaian dia keterkaitan dengan numerasi persis sama dengan apa yang ada di rapor pendidikan. Ini baru 1 orang. Ya, ini baru 1 orang. Kalau seandainya seluruh siswa atau mungkin kelas 1 2 mungkin enggak pakai HP ya. Enggak pakai HP. Bisakah dicetak soalnya? Bisa. Soalnya bisa dicetak. Nanti ada pilihan online atau cetak, print, di print out. Untuk kelas 1 2 mungkin seperti itu. Untuk kelas 3 sampai 6 bisalah sudah menggunakan handphone atau Bapak Ibu mau menggunakan Chromebook. Bapak Ibu sekali lagi Chromebooknya dipakai. Kalau kelas 30 2 kali. Ya, tolong dipakai Chromebooknya. Kalau enggak kelas 5D saya aja yang pakai gitu. Datanya data 5D terus yang masuk ke kementerian nanti. Kelas 1 bisa pakai, kelas 2 bisa Chromebook dipakai. Biarkan nanti akunnya minta dengan Pak Sarjani, pakai akun Pak Sarjani. Dibukakan. Iya, ruang itu boleh digunakan kapan saja. Ibu bapak mau ulangan pun anak-anak nggak bawa HP atau ada yang tidak bawa HP, pakai Chromebook. Kalau dibawa ke atas agak riskan. Takutnya jatuh, anak-anak takutnya jatuh.
Anaknya itu mau ini bisa. Ke ruang ANBK aja. Ya kan 15 tuh. Ya, Opa. Surat ANBK. Kan ada masanya. Ya, apa? Termasuk ujian sekolah juga bisa ya Bu. Kalau memang kita pakai online, boleh gunakan. Ada komputer, ada Chromebook, silahkan digunakan. Kembali ke sini Ibu Bapak. Ini uraian capaian anak setelah mengerjakan soal. Ya. Bagaimana bentuk uraian analisis kelasnya? Tuh muncul Ibu Bapak. Berapa siswa yang masuk intervensi khusus, termasuk cakap. Analisisnya di situ. Pasti sama dengan yang ada di uraian rapor pendidikan. Jadi begitu saya buka, rupanya ini salah satu aspek yang bisa terhubung langsung melalui PNM untuk upaya peningkatan literasi numerasi sekolah kita. Ini baru literasi numerasi ya, 2 aspek. Mungkin akan ditemukan lagi aspek lain yang bisa meningkatkan rapor. Gitu. Kalau aspek atau kategori yang lain seperti iklim keamanan satuan pendidikan, Ibu sudah rencanakan kita akan panggil narasumber nanti. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman anak untuk memperbaiki meningkatkan kategori 1 itu karena riskan ya Bapak. Jadi nanti Ibu Bapak di rumah atau ada waktu luang ketika pelajaran bidang studi, silakan dibuka kelasnya. Kalau masih ada kendala, kelas saya aja kalau saya lagi ngajar di pandu langsung. Jadi kalau di sini tambah asesmen, kita contoh aja ya, misalnya ini numerasi, geografi, geometri. Nah ini komposisi soalnya 4 PG kompleks, 1 pencocokan, 1 uraian. Sudah jelas di situ. Misalkan kita gunakan asesmen ini, gunakan. Sudah langsung pilih cara menggunakan. Bagikan tautan ke murid, lanjut. Kalau Ibu Bapak sudah ada kelasnya ya, ini kan belum ada. Jadi hanya kelas saya, kelas tetap, lanjut. Buat tautan. Tautannya linknya berlaku 3 kali 24 jam. Jadi kalau untuk penugasan anak bagus, PR 3 kali 24 jam. Yang kedua ke WA bisa nggak ya? Dan nah di sini ada link. Ada link juga. Kalau Ibu Bapak mau pakai WhatsApp, klik salin. Atau bagikan lainnya misalnya. Melalui seperti ini. Langsung terkonek. Langsung terkonek. Ya. Dan enggak. Jadi setelah selesai anak kirim jawaban, nanti akan seperti ini jadinya, teman-teman. Oke. Nanti dia begini. 32 soal atau uraian murid belum diperiksa. Kalau kita klik seperti ini, nah belum diperiksa, kita klik, nanti muncul tulisan periksa. Nah ini, ya. Nanti di sini klik, kan ini belum diperiksa nih, diklik, nanti dia akan di sebelah kanannya muncul tulisan merah periksa. Ya, kita bisa. Ini kan belum dikerjakan, belum ada jawabannya. Kalau
mau lihat kunci ibu bapak sebenarnya bisa pakai trik. Anak suruh kerjaan aja dulu, ya kirim. Nanti akan muncul jawaban yang benar. Maksud saya, ibu bapak pakai triknya bukan dikasih jawaban yang benarnya, pandu. Jadi ketika anak mengerjakan, kita bisa pandu caranya seperti apa mengerjakannya kalau matematika. Misalnya persamaan, diajarkan, dipandu, gitu. Trik aja sih itu. Tapi kalau kita mau murni nilai anak murni, takutnya kayak soal PSN. Belum pernah ketemu anak dengan soal seperti itu, gitu. Contohnya kemarin anak-anak kerjakan permainan garis bilangan, Anies kelas 5. Di sana dicantumkan sebelah kiri negatif sampai -4, ke kanan sampai 3. Di pilihannya pernyataan ini benar atau salah sampainya 3, 2, 1 doang, minus. Misalnya Badu melangkah ke kiri 10 langkah. Padahal di situ cuma sampai -4, jawabannya -6, kan tidak ada. Gitu. Jadi diklik jawaban yang benarnya, tapi tidak ada pilihan jawabannya. Jadi salah gitu. Seperti itu, ya. Seperti ini. Saya periksa nih literasi. Tuh, jawaban anaknya ada. Ini jawaban anak yang sudah dijawab oleh siswa. Periksa 2 soal uraian. Jadi sepertinya yang terperiksa yang ditentukan oleh sistem. Nanti akan keluar salah betul, kan nanti bisa dilihat jawaban anak. Lihat kunci jawaban itu ada. Ya, jawaban anak benar salahnya sudah langsung di checklist oleh sistem. Kalau jawaban anak benar, hijau atau checklist benar. Belum diperiksa. Kalau kita belum periksa, jadi kan kita klik ini nih, balik nih ya. Belum diperiksa nih. Nih, diklik aja periksanya nanti muncul. Iya, nanti muncul. Betul. Nilainya sudah ada juga. Lihat nilainya kalau sudah diperiksa. Ibu Dewi. Nih nilainya tuh. Kalau kita klik juga nanti ada capaiannya, nilai anak nih di bawah, termasuk cakap. Ya, yang keras. Nanti kalau sudah selesai semuanya diperiksa, hilang. Iya. Ya, cetak nanti nilainya masukkan kayak kita itu. Kan data anaknya sudah ada, tinggal masukkan misalnya Momo 70. Nanti keterangan dia dapat cakap, mahir atau belum mahir sudah dari sistem. Gitu. Ya. Saya boleh tanya? Bingungnya apa? Asep. Iya, seperti namanya. Ya. Nanti saya kirim data siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Ibu bapak tinggal pindah. Ya. Iya, tinggal pindah caranya. Nama, ISN, tanggal lahir. Iya. Kopas atau geser. Ya Pak Ustaz. Asep kita coba deh. Saya
bikin grup pertama. Pas tambah kelasnya, kelas 4 itu nomornya kelas 4 yang lama. Kelas 4 yang tahun lalu. Oh, bisa dihapus Pak Ustaz? Bisa ya? Bisa. Tapi berarti saya manual ya, manual. Iya, manual. Jadi Ibu Bapak, kalau daftar nama siswanya ada yang ganda atau nama siswa tahun lalu, ini ada titik 3 sebelah kanan. Manual ya. Klik munculnya ubah data atau hapus murid. Bisa dihapus, bisa edit. Gitu ya, Ustaz, caranya ya, bisa diedit dan bisa dihapus. Kalau materi agama nggak ada kelasnya. Ah? Kalau asesmennya, materinya ada. Iya, kalau materi agama tidak ada, Pak Ustaz bisa asesmen sendiri buat. Oh, sendiri ya. Jadi kerjakannya nanti manual, nilainya Pak Ustaz masukkan. Gitu. Dan ada di keren. Ada lagi? Cukup? Garing tanya, Ibu Bapak tugas pertamanya masukkan itu dulu deh. Siswa nanti ya. Nanti saya kirim daftar namanya. Cukup? Soal kelas? Maksudnya? Cukup ya? Baik, kalau ada yang kurang paham, bukan kurang paham, ini kayak mengajarkan kendala, kalau ada kendala nanti ke kelas aja atau ke ruang guru bisa. Itu ya. Baik. Kenapa? Bisa. Iya bisa. Ini bisa. Yang penting terkoneksi dan harus Bapak Ibu buka webnya di akun yang Ibu Bapak buka. Karena kalau ini belajar nih, jangan di akun yang lain. Kalau di akun yang lain nilainya nggak masuk, nggak ketemu. Jadi kan belajar ID nih, akun ID belajar. Nanti Ibu Bapak buka webnya di situ, di akun belajar ID-nya. Jangan di akun yang lain. Kalau di akun lain begitu anak-anak klik nilainya muncul bingung karena nggak ketemu. Jadi harus di link di akun belajar ID. Gitu ya. Ya, tinggal kita klik aja tanda plus di atas Windowsnya, langsung ke website itu akan masuk dan langsung koneksi. Ya, cukup ya. Baik, yang kedua, Ibu Bapak mohon diperhatikan kembali dengan pasti kinerjanya, rencana kinerjanya. Ya, maksud saya rencana kinerja gini, kan ada 3 unsur, ada observasi kelas, ada tugas tambahan, ada pengembangan kompetensi. Ya, sambil menunggu hasil observasi yang diisi Ibu, teman-teman silakan upload. Kalau ada tugas tambahan dulu dikumpulkan bukti-buktinya diupload. Misalnya piket, potongan piket, SK dari pembagian tugas, SK piket, ya. Kemudian ada sedikit uraian tentang piket. Kalau ada catatan anak terlambat, dimasukkan di situ, dituliskan di situ apa konsekuensi dari keterlambatan siswa ditulis. Nanti dijadikan satu file, digabungkan satu file, ubah ke PDF, diupload. Selesai, misalnya piket, saya jadi ekstrakurikuler, kumpulkan dokumennya ekstrakurikuler. Ya, Ibu Bapak lagi menemani pramuka, misalnya fotonya, kemudian SK-nya juga disatukan filenya lagi. Bagus-bagus kalau ada program pramukanya masukkan di situ. Ya,
selesai tugas tambahannya. Ya, ini kan. Ini kenapa masih 25%? Ibu Bapak. Oh ya, makanya bertambah tuh Bu. Alhamdulillah udah 50%. Ya. Jadi memang harus banyak Ibu. Kategorinya 250 karakter. Gak boleh kurang. Kurang boleh lebih, gak boleh. Ya. Alhamdulillah saya udah 50%. Jadi Ibu Bapak maksud saya munculnya kalau sudah dikoreksi Ibu sini. Jadi Ibu sudah mengisi observasi saya sehingga sudah melangkah ke langkah ketiga. Kalau Ibu Bapak yang belum dikirim Ibu akan berhenti di sini. Ya, cek rincian. Kalau belum Ibu kirim, Ibu sih sudah banyak komentar. Cuma harus hati-hati mengirimnya. Bukan Ibunya lama ngirim ya, harus hati-hati. Sebab kalau sudah terkirim takutnya nggak bisa diubah. Gitu. Jadi harus hati-hati benar isinya, ya. Bukannya lama, tapi harus hati-hati benar. Kalau sudah dikirim, mungkin Pak Har dengan Umoy sama ya, ke isi dokumen tindak lanjut. Contoh, benar? Presentasinya sudah 50 juga kan? Ya. Terus berhenti di langkah ketiga, isi dokumen. Penilaian dari Ibu. Ya. Isi lembar observasi. Cek rating observasi. Rating dari kepala sekolah masuk di sini. Insya Allah Ibu beri nilai Ibu Bapak teman-teman supaya baik-baik. Tapi jangan cuma sekedar nilai di situ. Tunjukkan juga bahwa yang Ibu tulis itu sesuai. Gitu. Ya. Jadi alhamdulillah nilainya insya Allah baik-baik. Ini hasilnya. Kemudian rekomendasi atasan. Sama kan? Meningkatkan kompetensi diri melalui pemanfaatan PNR. Lanjut. Nah, ini yang harus kita isi lagi. Ini lanjutnya harus diisi dulu. Iya. Jadi, tapi alhamdulillah Bu, saya berpikir sekolah kita udah maju banget soal RK. Masih banyak teman-teman yang lapor ke saya, kepala sekolahnya untuk praktik berbagi baiknya aja nggak paham Bu. Terus apa yang harus ditindaklanjuti dengan bagaimana peran guru sebagai partisipan? Lalu dari mana sertifikatnya mereka nggak paham. Kepala sekolahnya katanya pusing, sibuk katanya. Sampai sekarang belum pelaksana observasi. Ya, iya. Jadi alhamdulillah kita ngobrolnya aktif. Ya, teman-teman. Jadi setelah Ibu nanti selesai mengirimkan lembar observasi teman-teman, silakan diisi lembar ini. Ini ada panduannya. Tuh. Nah, yang saya maksud kembali ke tadi, ini ya Ibu Bapak ya, sambil menunggu terkirimnya lembar observasi kita, ini diselesaikan.
pengembangan kompetensi dan tugas tambahan, kecuali ini kan kita menunggu PMM nih ya, biasanya tinggal menunggu PMM aja, 3 sertifikat selesai. Sementara untuk tugas tambahannya sudah loh. Kumpulin aja ya. Ada yang belum, ada yang sudah lengkap. Yang sudah lengkap baru Bapak Mas. Jangan disimpan di draft, langsung aja dimasukkan, jangan tunda-tunda waktu. Poin itu udah ini aja. Nih, kalau sudah kan selesai enak, tinggal nanti kita lanjut ke hasil observasi aja. Gitu, jadi jangan ditunda. Sertifikat yang sudah diberikan Pak sebagai ketua kompel disusun, disusun buat jadi PDF. Kalau dokumen tidak boleh lebih dari 10 MB. Gitu. Ya. Jadi silakan 2 ini yang perlu Bapak periksa. Ada yang mau ditanyakan? Soal RK? Kalau ada sesuatu yang ingin diubah, diskusikan dulu dengan ibu ya, bisa. Kayak kemarin di sosial. Proyeknya juga karena sosial ada Bapak Karya ya. Kita harus dimanfaatkan. Juga ya. Takutnya nggak ada mereka masalahnya. Proyeknya berubah nanti bisa ya jangan sampai enak saya. Tapi Bapak Ibu ngomong ke saya sebelum saya ya. Ada info ke ibu. Sudah diubah belum Pak? Yang menjadi peserta lokal karya itu bisa diubah Pak. Ini kan pelatihan mandiri ya Bu. Pelatihan mandiri nanti. Ya, susah.
bosan itu aman dengan ininya ya. Nah ini menjadi introspeksi buat diri kita ya. Walaupun saya udah 25 tahun ngajar gitu ya, tentu saya juga bisa menyesuaikan dengan anak kita ya. Saya mencairkan suasana biar bapak dan ibu nggak takut, nggak tegang gitu. Saya pikir makanya saya berinteraksi dengan anak-anak. Saya mencoba memulihkan diri saya dan anak-anak biar boleh nggak tegang gitu. Kayaknya udah lama sih mau dan saya juga ada dorongan diri saya jadi tahu seperti apa. Jadi kalau bisa dari sisi kita memperbaiki diri ternyata ada paginya sih, ada datanya sih. Untuk pertemuan besok saya sama-sama kita buka forum saya di sini, buka di sini menggunakan akun masing-masing karena ini yang dilakukan juga oleh kementerian. Kita semuanya buka forum kita nggak sih dari satu sisi bawahnya barang-barang gitu. Jadi semuanya ikut membuka. Saya yakin teman-teman udah detailnya apa masalahnya. Ya, aku udah ada share-share dari diri sama saya sudah tahu itu. Tapi besok semuanya kita buka bareng-bareng. Saya biar mau hari besok mau hari semua. Ya, tapi semuanya mau hari ya biar kedepannya ada perbaikan. Baik, Bu, terima kasih. Untuk dua hal tadi, Bapak kelas dan tanya kinerja, ya. Sekali lagi untuk kelas silakan dimasukkan dulu nama siswanya. Kemudian untuk RK silakan dicek kembali RK-nya berkaitan dengan tugas tambahan maupun pengembangan kompetensinya. Jika masih ada yang mengisi sebagai peserta lokakarya, diskusi dan sebagainya, mumpung masih bisa diubah saja dengan menggantinya sebagai peserta pelatihan mandiri melalui PNM. Gitu ya, Bapak ya, makanya nanti kalau waktu luang iseng waktu maghrib habis sholat habis ngaji muslim buka RK-nya atau malam habis sahur ya bisa tarawih ya. Baik, itu dua halnya. Satu hal lagi atau ini untuk sekadar mengingatkan Pak Hartono dan Pak Hendra, karena ombel kita sudah terdaftar di PMR, maka tolong disiapkan rencana apa yang harus dan akan kita lakukan melalui ombel kita di PMR. Contohnya webinar, kita bisa undang mau langsung mau online dipersilakan. Kita bisa mengundang gugus ibu ya, gugus ibu bisa kita undang ya, pertemuan kita beberapa waktu lalu Pak, baik melalui online atau mau langsung dipersilakan saja, tapi sampaikan dulu ke ibu kita mau langsung atau mau online gitu. Dan siapkan sertifikat. Jadi kita buat undangan, buat pengumuman mendapatkan sertifikat berapa poin. Jadi kita ataupun teman-teman dari sekolah lain bisa mendapatkan poin dari sertifikat yang kita berikan. Gitu ya. Kemarin kita kumpul lokakarya hari Sabtu tanggal 9 ya Bu Rosi ya. Baru sekolah kita satu-satunya terdaftar ombelnya di PMM. Peserta lokakarya hari Sabtu tanggal 9 ya.
kita ditawarkan untuk membuka koperasi sekolah dan akan diakui secara hukum, akan dibuatkan surat sahnya kepada hukum gratis. Nah, yang mau saya tanyakan ke teman-teman, berhenti dulu atau laptopnya. Apakah kita mau mengadakan koperasi sekolah? Gitu. Kalau kayak gitu sistemnya koperasi sekolah sih, kalau dulu di swasta jalan gitu, 3 bulan setor berapa rupiah gitu untuk simpanan wajib, ada simpanan wajib, ada simpanan pokok, sukarela. Kalau memang bersedia itu benar-benar harus dipikirkan aktivitasnya juga. Bagaimana, Bu Bapak? Operasinya jenis koperasi apa dulu? Simpan pinjam kah? Beli usaha? Ya, kalau di swasta dulu kita biasanya simpan pinjam ya. Gak pernah nyimpan pinjam dulu. Enggak dong, kan harus dari anggota dulu kalau ya. Jadi ada persentasenya yang nanti akan jadi SKU. Gitu. Gimana? Atau bisa kita bicarakan lagi ya? Hari Kamis ya Pak Har ya, teman-teman ya. Siap. Ya, baik Bro, Nurul, Hendra, Sakit. ada lagi ya? Sakit Pak. Ya, pengurusannya kita untuk sendiri nanti disahkan oleh mereka resmi. Kamis ya, kita akan lebih dalam ya soal koperasi ya. Kalau kita mau simpan pinjam atau apa. Baik, sebelum kita akhiri, ada yang mau disampaikan? Teman-teman, ada yang mau disampaikan? Nanya boleh Pak saya? Oh boleh, Waktunya masih ada. ada 5 menit Pak Ustaz. Ini kan mengenai kelas tadi kan saya perwakilan dari teman-teman bidang studi itu buat kelas semuanya atau bagaimana itu? Atau kelas 1 sama saya, kelas 1 sama kelas 3 saya buat semuanya, nanti murid isi atau bagaimana Pak? Yang kelas ini, Iya, nama muridnya kalau untuk bidang studi sebenarnya nggak perlu lagi bikin kelas, bikin. tidak perlu buat. Nanti misalnya Pak Ustaz ngajar di kelas 1A mau Iya. penilaian pakai ini yang cetak gitu ya. Pak Ustaz kan tinggal pilih kelasnya, Berarti dari akun saya nggak usah buat kelas. nggak usah nanti masuk ke akun guru kelas. Mau bikin lagi boleh Pak Ustaz, boleh, tapi dikasih kode. Misalnya 1A1, supaya tidak sama dengan guru kelas yang bikin. Ini kan saya udah buat nih Pak, coba kisah-kisah dulu. Kelas 1A tersenyum gitu. Oh iya begitu 1B maksudnya. bahagia. Iya. Kalau guru kelasnya kan hanya 1C ceria. hanya kelasnya aja ya kan, kalau guru kelasnya. Gitu ya, boleh Pak Ustaz seperti itu, kreatif. Daftar siswa kelas 1 sampai kelas 6 sudah saya kirim video. Jadi ya, jadi setiap kita memberikan asesmen, nama itu akan muncul. Boleh dihapus atau dibiarkan saja, nggak masalah. Gitu ya. Ini nanti PPT-nya saya kirim ke grup juga buat baca-baca. Mana tahu ibu bapak ditanya teman-teman sekolah lain, apa sih kelas gitu? Si kelas di PMN, ibu bapak bisa baca. Ya, nanti disampaikan. Baik, kalau tidak ada lagi disampaikan, hari Kamis kita perdalam soal koperasi. Baik, ibu bapak, itu saja yang bisa kami sampaikan.